Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Lutfi MS dan Ibu Ramadhani Fitri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran biologi dengan kode seksi 0122. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Dan tidak lupa pula selawat beriringan salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Gita Sugandi dengan NIM 1031015 akan berperan sebagai moderator. Dan sebelum masuk kepada topik pembahasan kita, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Gita Sugandi dengan NIM 1031015. Yang kedua ada Ika Tiara Nasution dengan NIM 1031133. Yang ketiga ada Indah Bunu Suci dengan NIM 1031075. Dan keempat ada Erlin Nuryanita dengan NIM 1031135. Yang terakhir ada Muhammad Amin Abdullah dengan NIM 2103180. Adapun topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu strategi dan teori belajar PCK, TPACK, dan metode pembelajaran biologi. Dan untuk pembacaan materi pertama sampai poin 3 jenis-jenis strategi belajar akan dibacakan oleh Ika Tiara Nasution. Dan untuk jenis strategi pembelajaran dari poin 4 sampai poin 7 akan dibacakan oleh Elin Nuryanita. Dan untuk materi yang kedua yaitu macam-macam teori belajar akan dibacakan oleh Muhammad Hamid Abdullah. Untuk materi PCK, TPACK akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan untuk materi terakhir yaitu tentang jenis-jenis metode pembelajaran biologi akan dibacakan oleh Indah Bunu Suci. Kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Tiara Nasution NIM 210031133. Di sini saya akan membacakan strategi pembelajaran. Menurut Tromisovsky 1981, strategi dalam konteks kegiatan pembelajaran mengandung makna, yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan memilih metode-metode yang dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik secara lebih aktif. Komponen yang termasuk ke dalam ruang lingkup dalam strategi pembelajaran adalah pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan seluruh aspek lainnya yang membantu dan berkaitan dalam mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Jenis-jenis strategi belajar. 1. Strategi pembelajaran ekspositor atau SPM. Strategi ini menekankan pada penyampaian secara verbal oleh guru kepada sekelompok siswa mengenai materi pembelajaran yang artinya lebih berpusat pada pendidikan sebagai pusat atau pemberian informasi utama. Tahap pembelajaran dalam strategi pembelajaran ekspositor: A. Pendahuluan, B. Penyajian, C. Penutup. 2. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Langkah atau tahapan strategi pembelajaran inquiry. A. Orientasi terdiri dari 1. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan. 2. Menjelaskan langkah-langkah inquiry secara tujuan setiap langkah, memulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. 3. Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar dalam upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. B. Merumuskan masalah, tahap untuk membawa peserta didik pada suatu problem yang menentang peserta didik untuk berpikir memecahkan teka-teki. C. Merumuskan hipotesis, tahap di mana peserta didik mampu merumuskan jawaban sebentar dari permasalahan. D. Mengumpulkan data, kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan.
Menguji hipotesis. Proses menentukan jawaban yang dianggap paling sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan. Merumuskan kesimpulan. Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problema secara ilmiah. Problem tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Langkah atau tahapan SPBM atau dinamakan dengan pemecahan masalah atau problem solving. A. Merumuskan masalah, yaitu langkah peserta didik menentukan masalah yang akan. B. Menganalisis masalah, yaitu langkah peserta didik meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. C. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah peserta didik merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. D. Mengumpulkan data, yaitu langkah peserta didik mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Pengujian hipotesis, yaitu langkah peserta didik mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlin Nuryanita dengan NIM 21031135. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang nomor 4, yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dalam implementasinya mengarah pada peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok demi mencapai tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Langkah dan juga tahapannya yaitu: pertama, persiapan meliputi penentuan bahan ajar dan materi, pembentukan kelompok berdasarkan peringkat peserta didik dengan masing-masingnya terdapat satu peserta didik dengan prestasi tinggi, dan yang ketiga yaitu menentukan skor awal berdasarkan nilai ujian akhir peserta didik tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu penyajian pembelajaran, meliputi kegiatan pembukaan berisi penjelasan tentang materi. Yang kedua, pengembangan fokus pada pemahaman. Ketiga yaitu bimbingan latihan, seperti semua peserta didik mengerjakan soal atau mempersiapkan jawaban pilihan peserta didik secara acak agar semua peserta didik menyiapkan jawaban masing-masing. Yang ketiga yaitu kerja kelompok, bertujuan agar peserta didik belajar bersama untuk memahami materi. Dan yang terakhir yaitu kuis ataupun tes individu, mencakup latihan mandiri dan juga penilaian. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran efektif atau SPA. Strategi pembelajaran efektif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap positif pada diri peserta didik. Strategi pembelajaran efektif pada umumnya mengarahkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik dan juga problematis. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran konseptual atau CTL. Di Amerika disebut istilah Context Teaching and Learning, yang intinya membantu peserta didik untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Context Teaching and Learning adalah salah satu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga pada strategi ini lebih menekankan kreativitas dan keterlibatan siswa untuk menentukan materi yang dikuasai dan mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari lalu mengaplikasikannya. Yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menentukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu teori belajar. Pengertian belajar sendiri, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku individu yang terjadi akibat interaksi dengan lingkungan, yang mana menekankan pada interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya teori belajar.
Untuk teori belajar sendiri terbagi atas dua menurut perkembangan waktunya, yakni teori belajar sebelum abad ke-20 dan teori belajar pada abad ke-20. Yang pertama yaitu teori belajar sebelum abad ke-20. Ada 3 teori yang terkenal pada waktu ini, yakni teori disiplin mental, teori pengembangan alamiah, atau self-actualization, dan yang ketiga teori apersepsi. Yang pertama teori disiplin mental. Pada teori ini menganggap bahwa dalam belajar, mental siswa akan didisiplinkan atau dilatih, di mana guru melatih siswa setiap hari dengan diberi tes. Dan bagi yang belum menguasai, maka akan kembali dilatih guru sesudah jam sekolahnya. Kemudian selanjutnya teori perkembangan alamiah. Teori ini menganggap bahwa anak akan berkembang secara alamiah. Yaitu teori ini sangat berlawanan dengan teori disiplin mental. Yang ketiga ada teori apersepsi. Pada teori ini, belajar merupakan suatu proses terasosiasinya gagasan-gagasan baru dengan gagasan lama yang sudah membentuk pikiran atau mind. Teori ini berlawanan juga dengan teori disiplin mental dan juga teori alamiah. Yang kedua ada teori-teori belajar pada abad ke-20. Yang pertama adalah teori perilaku. Teori ini menganggap belajar merupakan satu perubahan perilaku yang dapat diamati, terjadi melalui stimulus dan respon menurut prinsip-prinsip mekanistik. Yang kedua yaitu teori kognitif. Pada teori ini menganggap bahwa belajar merupakan suatu proses perolehan perubahan wawasan, pandangan, harapan atau pola pikir, di mana melalui pengetahuan tentang orang dan lingkungannya akan memudahkan seorang guru dalam memberikan pembelajaran atau cara belajar yang tepat dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu teori belajar penemuan. Teori ini dikemukakan oleh Brunner. Teori ini hampir sejalan dengan teori kognitif, di mana melihat pada orang atau individu dan lingkungannya. Brunner berpandangan bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dengan sendirinya akan memberikan hasil yang lebih baik, sehingga dari proses belajar tersebut perubahan tidak terjadi hanya pada diri individu, melainkan juga pada lingkungannya. Selanjutnya teori belajar bermakna. Pada teori ini, belajar bermakna merupakan proses belajar yang mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan pada kognitif seseorang. Kemudian selanjutnya teori Gagne. Pada teori ini, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil dari transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah teori Piaget. Berhubungan dengan perkembangan intelektual manusia yang terkait dengan perkembangan belajar. Selanjutnya yaitu teori pembentukan dan pemahaman konsep. Pada teori ini mengemukakan dua teori, yaitu metode Taba atau pembentukan konsep dan model Brunner atau pemahaman konsep. Yaitu model Taba sendiri memperkenalkan strategi pengorganisasian pengajaran mikro khusus untuk belajar konsep dengan konsep interpretasi, akibat, dan aplikasi prinsip. Yaitu selanjutnya model Brunner atau pemahaman konsep. Yaitu pada model ini dalam pemahaman konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, sedangkan dalam pembentukan konsep adalah sebaliknya. Kemudian teori elaborasi dikemukakan oleh Degen, yaitu di mana ada 7 komponen strategi yang diintegrasikan ke dalam teori elaborasi. Yang pertama urutan elaborasi, yang kedua urutan prasyarat belajar, yang ketiga rangkuman, yang keempat sintesis, yang kelima analogi, yang keenam pengaktif strategi kognitif, dan yang ketujuh kontrol belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu PCK TPACK. TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk menginteraksikan teknologi dalam pembelajaran. Secara ringkas, kerangka TPACK dapat dilihat pada gambar berikut.
Adapun pembahasan pada gambar kerangka TPACK tersebut, yang pertama ada pengetahuan konten atau content knowledge atau CK, meliputi konsep pembelajaran, teori dan ide dan berbagai pendekatan efektif untuk mengembangkan pembelajaran tersebut. Yang kedua ada pengetahuan pedagogi atau pedagogical knowledge atau PG, adalah pengetahuan yang dimiliki oleh guru mengenai model, metode pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Hal tersebut mencakup cara dan seni dalam mendidik atau mengajar yang mana bertujuan untuk membangun keterampilan serta peserta didik berupa pemahaman pembelajaran. Yang keempat ada pengetahuan konten pedagogis atau pedagogical content knowledge atau PCK, yang merupakan gabungan dalam pengetahuan pedagogi dalam menyampaikan isi atau konten materi pembelajaran. Yang lima ada pengetahuan teknologi konten atau technological content knowledge atau TCK, ada penggabungan teknologi dan konten atau isi materi pembelajaran. Dari teknologi konten ini mengajarkan dalam konteks ini harus menguasai lebih dari satu sumber materi dan juga perlu memahami teknologi yang spesifik dan tepat untuk ditetapkan pada bahan ajar. 6. Pengetahuan teknologi pedagogi atau Technological Pedagogic Knowledge atau TPK, ide atau bagaimana menghadirkan pembelajaran yang tepat dengan penguasaan teknologi. Dan oleh sebab itu, TPK memerlukan penggunaan teknologi yang cerdas, kreatif, berinovasi, selalu memandang ke depan, selalu terbuka pemikiran dan selalu menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kemajuan pendidikan, sehingga memudahkan pemahaman peserta didik dalam berpikir. 7. Ada TPACK, merupakan interaksi dari 3 komponen pengetahuan utama, yaitu CK, PK, dan TK, dengan 4 komponen pengetahuan baru, yaitu PCK, TCK, TPK, dan TPACK. Selanjutnya ada media pembelajaran dengan TPACK. Yang pertama ada multimedia integratif atau MMI, ialah media pembelajaran elektronik yang menyajikan berbagai menu materi yang sudah tersusun secara sistematik dan terprogram yang berupa teks, gambar, video, suara animasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Learning Management System atau LMS model. LMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memberi penyampaian, melacak, mengolah pelatihan pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung melalui internet dengan memungkinkan manajemen pengiriman pelacakan pembelajaran, pengujian tes, komunikasi, proses registrasi, penjawalan, dan pendistribusian bahan ajar. Baiklah, saya Indah Bunda Suci dengan NIM 210311075 akan menjelaskan materi selanjutnya. Jenis-jenis metode dalam pembelajaran biologi. Yang pertama, metode ceramah, merupakan cara penyampaian materi secara langsung oleh guru kepada peserta didik. Dengan alasan penggunaan metode ini, yang pertama, materi masih baru, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman dari peserta didik, dibutuhkanlah metode ini. Yang kedua, materi berupa fakta dan pendapat yang tidak ditemukan pada bahan lain. Yang ketiga, jumlah kelas dalam jumlah besar, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan metode lain. Yang keempat, untuk melakukan penghematan dari segi waktu, biaya, dan peralatan. Yang kedua, metode tanya jawab, merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, metode diskusi, merupakan cara penyampaian bahan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah, di mana masalahnya haruslah bersifat problematis dan sistematis, sehingga nantinya akan mendorong dan meningkatkan daya pikir aktif dan kreatif peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, metode penugasan atau resitasi, di mana suatu metode atau cara interaksi belajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik yang dapat dilakukan perorangan maupun per kelompok.
Selanjutnya, metode simulasi, di mana metode mengajar yang dapat digunakan dalam kelompok, yang objeknya bukan benda atau kegiatan sebenarnya, namun kegiatan yang bersifat pura-pura. Yang keenam, ada metode demonstrasi, merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau memperagakan proses tertentu, di mana alasan penggunaan metode ini adalah di dalam materi dituntut adanya suatu peragaan. Yang kedua, mempermudah mengajarkan suatu cara kerja atau prosedur. Dan yang ketiga, adanya perbedaan tipe belajar peserta didik. Misalnya, ada peserta didik yang kuat visual tetapi lemah dalam auditif dan motorik. Yang selanjutnya ada metode eksperimen, merupakan metode mengajar dalam penyajian atau pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses. Di mana alasan penggunaan metode ini yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mereka mengetahui secara langsung dan dapat mencobakannya sendiri dengan mengikuti proses, melakukan pengamatan, menganalisa, membuktikan dan menarik kesimpulan dari bahan pelajaran atau objek yang diajarkan. Yang kedelapan, metode latihan atau drill, di mana disebut juga sebagai training, yaitu suatu metode atau cara mengembangkan kompetisi atau skill peserta didik baik dalam kognitif, afektif maupun psikomotor, sehingga peserta didik menjadi terampil dalam bidang yang dilatihkan. Selanjutnya ada metode bercerita, di mana suatu cara mengajar dengan bercerita atau menyampaikan suatu kisah atau peristiwa yang sangat penting bagi peserta didik dari cerita tersebut. Yang ke-10, metode karya wisata, di mana suatu cara mendapatkan pengetahuan dari peserta didik dengan mereka terjun langsung ke dalam lingkungan kehidupan. Yang ke-11, metode bermain peran, di mana suatu cara penguasaan bahan peserta didik melalui pengembangan atau penghayatan peserta didik. Yang ke-12, metode sosiodrama, merupakan cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memainkan peran, terutama yang terdapat dalam kehidupan sosial. Yang ke-13, metode project, di mana cara penyajian peserta didik yang bertitik tolak dari suatu masalah atau tugas, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembacaan materi, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.